Halo semuanya, perkenalkan saya Fitra Alsidio Renata Ginting dengan NIM 124 190 115 dari program studi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah ergonomi digital tentang kolaboratif robot atau cobot pada bidang healthcare. Dalam video ini, saya akan membahas aplikasi nyata kolaboratif robot di bidang healthcare, seperti keunggulannya, tantangan, standar keselamatan yang digunakan, serta keterkaitannya dengan aspek ergonomi. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih kolaboratif robot itu. Kolaboratif robot adalah robot yang dirancang untuk dapat bekerja bersama manusia secara langsung dengan aman. Berbeda dengan robot industri biasa yang bekerja di area tertutup. Robot dapat berinteraksi langsung dengan manusia. Pada bidang healthcare, kolaboratif robot digunakan untuk membantu tenaga medis dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban fisik, serta meningkatkan keselamatan pasien. Robot memiliki sensor, kamera, dan sistem keamanan yang mungkin robot mendeteksi keberadaan manusia sehingga gerakannya lebih aman. Pada bidang kesehatan, robot dirancang untuk membantu pekerjaan tenaga medis, seperti membantu operasi, mengangkat alat medis, membantu rehabilitasi pasien, mengantar obat, sehingga membantu proses laboratorium. Tujuan utama penggunaan robot adalah meningkatkan keselamatan, ketelitian, dan efisiensi kerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Selanjutnya, aplikasi nyata kolaboratif robot di healthcare atau pada bidang healthcare. Pada bidang healthcare atau kesehatan, robot sudah mulai digunakan untuk membantu berbagai aktivitas tenaga medis di rumah sakit. Berikut adalah beberapa contoh cobot di bidang healthcare seperti robot operasi, robot rehabilitasi pasien, robot pengantar obat, robot pengantar makanan pasien, hingga robot disinfeksi ruangan rumah sakit. Namun, pada penjelasan kali ini saya akan lebih fokus membahas robot Raisa, bukan penyanyi. Raisa itu adalah suatu robot eh, rakitan dari anak ITS dan Unair, Universitas Airlangga, yang merupakan hasil yang merupakan sebuah inovasi kolaborasi dari mereka pada era pandemi COVID-19. Aplikasi nyatanya seperti yang saya maksud seperti ini, RESA, yaitu Robot Medical Assistant ITS Airlangga. RESA ini merupakan eh, kembang hasil perkembangan teknologi dan medis oleh mahasiswa dan dosen dari Institut Teknologi 10 November atau ITS bersama Universitas Airlangga. Robot Raisa ini mulai banyak dikenal saat pandemi COVID-19. Tujuan utama robot ini adalah membantu tenaga medis dalam melayani pasien tanpa harus terlalu sering melakukan kontak langsung. Robot Raisa ini dapat digunakan untuk mengantar makanan pasien, mengantar obat, melakukan komunikasi jarak jauh, menggunakan kamera dan monitor, serta membantu observasi pasien. Dan robot ini dikendalikan menggunakan sistem digital dan dilengkapi kamera, speaker, mikrofon, sensor, serta layar monitor. Melalui monitor tersebut, dokter dapat berkomunikasi dengan pasien dari jarak jauh. Dan selanjutnya itu, Raisa ini menggunakan sensor dalam sistem navigasi agar dapat bergerak dengan aman di sekitar pasien maupun tenaga medis. Jika ingin menganalisis mendalam terkait robot Raisa ini, penggunaan Raisa ini memberikan beberapa dampak positif. Ini untuk ilustrasinya, sebagai contoh ilustrasi dampak positif, beberapa dampak positif yang sudah terjadi terhadap robot Raisa. Itu yang pertama dari sisi keselamatan kerja. Robot membantu mengurangi risiko tenaga medis terpapar virus COVID-19 karena interaksi langsung dengan pasien menjadi lebih sedikit. Kedua, dari sisi efisiensi. Perawat tidak perlu terlalu sering keluar masuk ruang isolasi hanya untuk mengantar makanan atau obat. Dan ketiga, dari sisi teknologi. Reza membuktikan bahwa
Indonesia mampu mengembangkan kolaboratif robot sendiri. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi robot di Indonesia semakin maju. Namun, tetap ada tantangan seperti biaya pengembangan, kebutuhan perawatan sistem, serta kebutuhan operator yang memahami penggunaan robot. Oke, selanjutnya keunggulan. Keunggulan kolaboratif robot di bidang healthcare. Yang pertama itu meningkatkan keselamatan. Robot dapat membantu pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Contohnya, pada operasi medis, robot membantu meningkatkan ketelitian gerakan dokter. Yang kedua, mengurangi beban kerja fisik, yaitu perawat dan tenaga. Maksudnya perawat dan tenaga kesehatan sering mengalami kelelahan karena harus berjalan jauh atau mengangkat peralatan. Dengan adanya cobot, pekerjaan berat dapat dibantu sehingga tenaga medis dapat lebih fokus kepada pasien. Yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Robot dapat bekerja secara konsisten dan cepat, sehingga membantu mempercepat pelayanan di rumah sakit. Yang keempat ada presisi yang tinggi. Hal ini sangat penting pada bidang kesehatan karena kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap pasien. Oke, selanjutnya jika ada keunggulan pasti ada tantangannya. Tantangan kolaboratif robot di healthcare atau pada bidang healthcare yang pertama dari sisi finansial ya atau biaya yang sangat mahal. Tantangan pertama ini di bidang kesehatan ini maksudnya tantangan pertama ini ya termasuk berat ya karena selain pembelian robot, rumah sakit juga mengeluarkan biaya pelatihan dan perawatan sistemnya. Yang kedua, membutuhkan pelatihan khusus. Tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat menggunakan robot dengan benar dan aman. Yang ketiga, risiko gangguan sistem. Jika terjadi sistem atau kerusakan sensor, maka robot dapat mengalami gangguan kerja. Yang keempat, ada keamanan dan data privasi. Pada rumah sakit modern, robot biasanya terhubung dengan jaringan digital. Karena itu, keamanan data pasien menjadi tantangan penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya, standar keselamatan. Kolaboratif robot harus memenuhi standar keselamatan internasional agar aman digunakan bersama manusia. Beberapa standar penting yaitu ISO 10218 atau standar industri dasar, mengatur fondasi keselamatan desain robot, integrasi sistem keamanan bawaan, dan prosedur pengoperasian aman secara general. Yang kedua ada ISO DSTS 15066, standar khusus cobot. Secara spesifik mengatur batasan interaksi langsung, membatasi batas gaya dan tekanan maksimal terhadap manusia, jarak aman otomatis, serta regulasi kecepatan pergerakan robot. Yang ketiga ada IEC 60601, standar peralatan medis. Digunakan khusus untuk peralatan medis listrik, memastikan alat tersebut aman secara kelistrikan dan fungsional untuk digunakan langsung pada pasien dan operator medis. Dan, dan yang selanjutnya ada keterkaitan kolaboratif robot dengan ergonomi. Yang pertama itu mengurangi beban fisik. Kolaboratif robot membantu mengurangi aktivitas berat seperti membawa alat medis atau membantu pergerakan pasien. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera otot dan kesalahan tenaga medis. Selanjutnya, mengurangi gerakan berulang mengurangi maaf, mengurangi gerakan berulang. Pada rumah sakit, tenaga medis sering melakukan aktivitas berulang. Robot dapat mengambil alih aktivitas tersebut sehingga mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Dan yang ketiga, meningkatkan kenyamanan kerja. Dengan bantuan cobot, tenaga medis dapat bekerja lebih nyaman dan fokus kepada pasien. Lingkungan kerja menjadi lebih efisien dan tekanan kerja berkurang. Dan keempat ada human robot interaction. Pada ergonomi modern, interaksi manusia dan robot menjadi perhatian penting. Robot harus dirancang agar mudah dipahami, aman, tidak menimbulkan stres, dan mudah digunakan oleh operator. Dan ini ada sedikit ilustrasi ya sebelum bantuan cobot dan setelah ada cobot. Oke. Seperti yang kita ketahui, definisi ergonomi, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan sistem kerja agar pekerjaan menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien. Nah, walaupun cobot membantu ergonomi,
penggunaan yang kurang tepat juga dapat menimbulkan masalah. Contohnya, operasi operator yang terlalu bergantung pada robot, terus posisi monitor atau kontrol robot yang tidak ergonomis, dan pelatihan yang kurang memadai. Karena itu, desain sistem kerja tetap harus memperhatikan faktor manusia. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini terdapat, saya bagi dari tiga ya, kesimpulan terhadap teknologi terapan Raisa tadi. Lalu ada integrasi ergonomi dan regulasi tantangan. Robot diperkirakan akan semakin mendominasi masa depan kesehatan. Mereka dirancang bukan untuk menggantikan empati dan keputusan medis manusia, melainkan untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja pada tingkat keselamatan dan efisiensi tertinggi. Dan teknologi terapan riset tadi coba terbukti secara nyata seperti saat pandemi COVID-19 mampu menurunkan kontak berisiko tinggi dan mengambil alih tugas repetitif. Pada regulasi dan tantangan memerlukan keseimbangan antara investasi biaya tinggi atau pelatihan dengan kepatuhan pada standar global dan integrasi ergonomi. Sistem tidak menghilangkan manusia, melainkan mengurangi kelelahan fisik dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya ambil untuk mengerjakan tugas ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan, mohon dikoreksi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.